Sebenarnya narasinya Bang Edi itu kan biasa-biasa saja sebetulnya, dan bahkan itu kan ada memang pepatahnya. Tapi lantas kan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman itu karena aku pernah mengkritik Bang Ferdinand, jadi aku dituntut untuk kritik juga dong Bang Edi begitu. Tapi di ujungnya pun aku mengatakan karena ternyata yang untuk mengganti bahasa Sunda tuh orang Sunda itu kan katanya nggak bisa dihukum karena DPR gitu kan. Yang lalu aku selipkan itu aku bilang sebenarnya yang paling fatal dari kesalahan Bang Edi itu karena dia tidak menjadi DPR. Karena kalau jadi DPR dia dilindungi. Sebenarnya cita-cita yang paling dari dulu itu pengennya jadi jurnalis, pengen intinya memang pada dasarnya cita-citanya pengen jadi penyampai informasi kepada masyarakat itu, penyampai informasi-informasi yang mungkin belum didapat oleh jadi Bung Karno ya. Mudah-mudahan. Bung Karno itu penyambung lidah rakyat. Penyambung lidah rakyat. Rakyat Indonesia ya. Oh itu ini ya. Tapi sekarang orang nggak terlalu tertarik menjadi jurnalis karena setiap orang bisa jadi jurnalis. Bisa jadi jurnalis sebetulnya. Gitu. Jurusan apapun bisa jadi jurnalis. Dan juga ini tidak perlu ada medianya. Betul. Setiap orang bisa menjadi jurnalis sekarang. Betul. Jadi citizen jurnalis ya kan. Betul. Apa yang saya lakukan ini juga citizen jurnalis sebenarnya. Betul. Cuma memang persoalannya adalah kita berdua ini ya kan sebenarnya memfungsikan diri sebagai jurnalis. Betul. Ya kan. Kalau kegiatan pers itu kan kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah berita, ya kan, dan menyebarkan berita untuk secara reguler, ya kan, ada regularitasnya. Nah, apa yang saya lakukan ini ya jurnalis sebenarnya, cuma belum ada perlindungannya. Jadi something happened to me, ya kan, terpleset ngomong ya seperti lagu saya Berita Bohong ya kan. Iya. Jadi serba salah. Aku katakan apa? Aku kritis. Aku bilang ini kritik. Kau bilang berita bohong. Nah, ya kan? Aku bilang ini kritik. Ujaran kebencian kau tuduhkan. Nah, itu relate banget sih sama. Iya, jadi kondisi masa kini. Saya sebenarnya menyebut 3 hal itu memang ya kan. Hoax, berita bohong, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yang dikenakan ke Habib Rizik, Edi Mulyadi, Ferdinand Hutahian, macam-macam. Yang kedua, Undang-Undang ITE, ujaran kebencian, ya kan, juga dikenakan kepada mereka-mereka. Yang ketiga, itu penghinaan, Undang-Undang ITE juga ya, dan KUHP sesungguhnya. Oh, jadi itu cita-citanya. Lalu materi untuk TikTok itu memang materinya begitu terus ya, politik-politik begitu? Materi untuk TikTok tuh memang politik, karena memang setelah melihat bahwa di TikTok itu kan lebih banyak yang kayak dramanya, kemudian yang joget-jogetnya. Aku ingin melahirkan sesuatu yang orang bisa belajar dan menyadarkan gitu. Paling tidak menyadarkan masyarakat Indonesia khususnya para milenial bahwa kita butuh untuk melek politik di zaman yang sekarang ini, apalagi kita akan menjadi penerus peradaban, penerus bangsa ini ke depan gitu. Karena kan kita sama-sama tahu bahwa segala apapun yang terjadi di Indonesia ini tidak terlepas dari politik gitu. Nah, itu yang aku ingin sadarkan kepada millennials. Tapi apa yang kamu lakukan itu dalam kondisi sekarang tuh ada bahayanya loh. Ada bahayanya ya Bang? Ya tadi yang saya bilang lagu saya itu. Betul sih. Tapi mudah-mudahan selamat lah. Biasanya kan yang bahaya tuh kalau yang diincar, kalau nggak diincar nggak bahaya. Iya. Jadi tergantung pemerintah aja. Iya, tergantung pistol itu mau dibidikkan kemana. Betul. Ya. Tapi kontenmu itu keras juga. Saya pernah lihat mengkritik, yang saya lihat tuh mengkritik Abu Janda, ya kan?
soal dia soal ucapan-ucapan itu ya, setiap tahun kita ribut katanya. Yang Natal. Ya, kamu bilang yang ribut siapa? Iya, aku tanyain yang ribut siapa, karena lingkungan aku nggak ribut gitu. Aku lingkungan hidup sama nonis nggak pernah ribut. Malah aku tanyain kepada mereka dan mereka pun nggak pernah mengucapkan selamat Idul Fitri gitu. Iya. Jadi biasa saja maksudnya. Jadi Abu Janda saja yang meribut-ributkan. Kalau nggak ribut kan dia nggak dapat penghasilan. Justru kalau diomongkan ribut orang. Kalau nggak diomongkan kan malah biasa-biasa aja kan, gitu. Jadi pernyataan Abu Janda itu justru untuk meributkan. Iya. Dan kamu bilang memang hidupnya dari keributan. Aku bilang begitu. Dan itu kalau itu potensial loh itu. Potensial macam-macam lah orang. Orang kadang-kadang kan terlalu sensitif atau lebay. Betul. Berita bohong ya kan? Kemudian hoax ya kan? Kemudian ujaran kebencian, fitnah, provokasi ya kan? Dan lain sebagainya. Selama ini nggak pernah dapat ini. Paling diserang buzzer ya. Paling diserang buzzer, pernah dihack. Oh, dihack di mananya? Dihack pernah masuk ke email, ke Instagram, pernah ke logout 3 kali, kemudian juga TikTok. Tapi karena sekarang sudah di autensi 2 langkah, jadi agak safety sedikit. Oke. Oh, jadi autentisifikasi apa? Iya. Authenticity. Jadi 2 langkah gitu. Iya, ada 2 langkah gitu verifikasinya. Verifikasi. Selain di TikTok di mana lagi? Sebetulnya fokusnya di TikTok. Di Instagram itu paling hanya posting-posting tentang foto aja, karena aku tuh ingin menunjukkan gitu kan, rata-rata orang kalau stigma orang-orang kalau yang aktif di politik itu biasanya orangnya kaku kan. Hanya politik aja. Nah, aku mau ingin mengenalkan kepada masyarakat itu jadi pribadi yang tidak kaku karena hanya membahas politik gitu. Jadi ingin mengenalkan kita bisa jadi milenial yang yang bisa segalanya gitu. Kita berbicara politik, ayo. Kita mau bicara tentang musik, ayo. Mau bicara tentang apapun, ayo. Karena milenial itu harus siap seperti itu gitu. Oh, kamu enak hidup di zaman yang sebenarnya yang saya tidak telat. Masalahnya adalah media sosial ini telat lahir. Saya duluan lahir. Perkembangan zaman itu telat. Jadi kalau saya ber-YouTube ini baru 50 tahun ya. Kamu usianya 23 tahun sekarang. Allahu Akbar ya. Beda 2 dekade. Berbeda 2 dekade itu. Jadi materi yang menurut kamu yang paling kamu merasa punya semangat untuk menanggapi apa? Sebetulnya pasti ada di antara materi itu, kamu paling semangat yang ini gitu. Materi yang paling aku semangat itu tentang korupsi, pelecehan. Kemudian kalau di kebijakan-kebijakan, kalau kayak kemarin tuh undang-undang IKN, tapi aku nggak membahas secara ini, aku tanyakan. Kemudian kemarin juga ada pertanyaan-pertanyaan terkait ambang batas, 0% setuju atau enggak begitu. Gitu. Terus ditanya kalau setuju. Jadi aku biarkan orang-orang yang bertanya. Kemudian aku analogi lagu 0% baru kamu dengar tadi kan? Iya, baru didengar tadi. Jadi seperti itu sih. Yang paling materi yang paling banyak yang paling ingin kamu sampaikan, yang sudah kamu sampaikan apa kemarin itu? Yang spesifik. Yang baru kemarin diposting atau yang sudah diposting dan spesifik yang kamu paling berkesan dengan materi itu? Paling kemarin tentang wadas sih. Kalau yang baru-baru ini kemarin lagi bahas wadas. Atau dari keseluruhan? Lifetime. Dari Lifetime sih kemarin ngebahas tentang dari spesifikasi politik ya. Itu ngebahas tentang kayak partai. Ya, ada topik yang kamu ingat terus sampai sekarang? Yang aku ingat terus sampai sekarang itu tentang pembahasan kereta cepat Jakarta-Bandung, itu diingat banget sampai sekarang karena coba benar-benar research. diulangi. Apa ya, lupa lagi narasinya. Saya lupa lagi narasinya, Bang. Itu intinya tuh kereta cepat Jakarta-Bandung adalah satu dari sekian janji yang diingkari di masa kepemimpinan Pak Jokowi. Karena dulu itu kan beliau mengatakan bahwa tidak akan mengambil dari APBN, tapi ternyata sekarang menekan APBN malah ditambah terus-terusan. Yang itu sih yang disorotinya, bahwa ingin menunjukkan bahwa ada beberapa janji yang sudah dijanjikan oleh beliau, tapi ternyata di kepemimpinan selanjutnya itu malah diingkari gitu. Yang malah itu janji politik yang menjadi janji kampanyenya gitu. Itu. Dan kereta cepat itu sekarang lebih dari 100 triliun. Betul. Sudah.
Jadi pembengkakannya luar biasa ya. Dulu proyek itu B2B katanya, business to business. Betul, Tapi sekarang kalau business to business kan bisa nolak dong berarti kan. Tapi ini nggak bisa nolak. Iya. Itu yang dikritisi. Oke, tapi kamu sering juga sih mengkritisi, maaf ya, mungkin kepada yang bersangkutan juga, Ade Armando gitu. Betul. Ferdinand Hutahian pernah juga? Pernah. Kemudian Abu Janda. Pernah. Habib Denny Kribo. Siregar. Denny Siregar enggak Habib Kribo. Habib Kribo. Wah, ini kamu kadrun kamu. Orang dengan gampang mengatakan kamu kadrun, tapi kamu pernah ngeritik Edi Mulyadi juga kayaknya terakhir. Pernah. Karena aku tuh gini Bang, sebenarnya narasinya Bang Edi itu kan biasa-biasa saja sebetulnya, dan bahkan itu kan ada memang pepatahnya. Tapi lantas kan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman itu karena aku pernah mengkritik Bang Ferdinand, jadi aku dituntut untuk kritik juga dong Bang Edi begitu. Tapi di ujungnya pun aku mengatakan karena ternyata yang untuk mengganti bahasa Sunda tuh orang Sunda itu kan katanya nggak bisa dihukum karena DPR gitu kan. Yang lalu aku selipkan itu, aku bilang sebenarnya yang paling fatal dari kesalahan Bang Edi itu karena dia tidak menjadi DPR. Karena kalau jadi DPR dia dilindungi. Oh, gitu. Itu sih bukan mengkritik, itu sesungguhnya. Jadi sebenarnya dikritiknya di awal-awalnya gitu. Ya, memang problem terbesar bagi kita ini adalah kita selalu dituntut netral. Tidak berpihak. Padahal netral sama independen itu berbeda. Beda, betul. Ya kan? Sepakat. Kamu tahu bedanya apa? Netral dan independen itu? Kalau independen itu gimana ya? Kayak kita memilih untuk independen, tidak ini sama siapapun gitu, tidak dikuasai sama siapapun gitu. Begitu gak sih Bang? Ya nggak apa-apa. Kalau netral? Kalau netral itu di tengah-tengah, kita tidak memihak kepada siapapun. Ya benar kamu. Jadi netral itu adalah tidak berpihak. Betul. Tapi kalau independen, kemampuan untuk memutuskan sendiri. Betul. Jadi kalau misalnya ada A, ada B, ya kan, ada C, kita bisa ke A suatu saat, bisa ke B suatu saat, bisa ke C. Betul. Tapi itu bukan di drive oleh keinginan yang dependent, misalnya karena pengen jabatan, pengen uang, pengen relasi, tapi memang dari betul-betul dari hati nurani dan akal sehat kita gitu. Nah, itu yang namanya independen. Tapi kalau misalnya waduh kita pengen jabatan, pengen uang, itu bukan independen namanya. Ada motif, ada kepentingan gitu ya. Nah, ketika kita independen, kadang-kadang misalnya kenapa saya pribadi misalnya selalu mengkritik pemerintahan? Karena saya punya paradigma state and civil society. Negara, masyarakat. Kemudian ada state, negara, ada civil society seperti kita, ada political society. Betul. Nah, sebagai civil society kita kan harus berpartisipasi dalam pemerintahan kan? Betul. Salah satunya adalah dengan memberi masukan, kritik kepada negara. Kalau kita puji-puji negara, dua aja. Humas pemerintah atau buzzer. Saya bukan humas pemerintah dan saya bukan buzzer gitu. Karena itu saya tidak punya kepentingan untuk memuji-muji. Betul. Tapi pertanyaannya adalah kalau ada 10 masalah dan saya hanya kritik 1, bukan berarti 9 itu bermasalah juga, enggak. Artinya saya hanya underline satu soal kan begitu. Cuman kan kita ini kan ada 100 pujian dan 1 kritik, yang kita ingat tuh 1 kritiknya. Iya. Benar.